Halo Sobat KM, kembali lagi bersama saya Ardianti di Kabar Makassar Petang. Hari ini saya akan memberikan informasi seputaran kota Makassar dan sekitarnya. Ini dia berita pertama. Manusia silver lempar batu hingga lontarkan panah busur saat ditertibkan Satpol PP. Komplotan manusia silver melakukan perlawanan saat akan dirazia oleh petugas Satpol PP Kota Makassar. Para manusia silver itu melempar batu hingga melontarkan panah busur ke arah petugas yang akan mengamankan mereka. Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis 8 Mei di perempatan Jalan Veteran dan Sungai Sadang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar. Penertiban komplotan manusia silver ini dilakukan setelah banyaknya laporan masyarakat terkait aktivitas mereka yang meresahkan pengguna jalan. Razia manusia silver yang diwarnai kericuhan itu mengakibatkan sejumlah anggota Satpol PP mengalami luka lecet di bagian kaki akibat lemparan batu. Beruntungnya, tidak ada yang mengalami luka serius. Fatur menerangkan bahwa aksi manusia silver di Kota Makassar tengah marak, terutama di titik-titik strategis seperti perempatan jalan dan lampu merah. Dengan dandanan berwarna, aksi mereka ini biasanya meminta uang kepada pengguna jalan, sehingga pengguna jalan mengeluh ketidaknyamanan. Dinas Sosial Kota Makassar sendiri telah memasang papan imbauan yang melarang masyarakat memberikan uang kepada pengemis dan sejenisnya. Namun, praktik ini masih berlangsung. Diduga karena adanya jaringan yang mengorganisir aksi manusia silver, termasuk melibatkan anak-anak. Fatur menegaskan bahwa penertiban akan terus dilakukan untuk menekan praktik pengemis jalanan dengan berbagai modus. Menurutnya, individu yang terjaring akan dibina di Dinas Sosial Makassar dan diberikan peluang kerja melalui Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. Pria disidrap tewas usai terpleset di saluran irigasi. Seorang pria bernama Ahmad Alimuddin, 36 tahun, ditemukan meninggal dunia setelah terjatuh ke dalam aliran saluran irigasi di Kabupaten Sidrap pada Minggu 11 Mei 2025. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Makassar, Andi Sultan, mengatakan bahwa korban yang merupakan warga Desa Baranti Kabupaten Sidrap ditemukan meninggal dunia pada Senin 12 Mei. Pencarian korban selama 2 hari itu dilakukan oleh tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, Unit Siaga SAR Parepare, Polsek Baranti, BPBD Sidrap, serta masyarakat setempat. Andi Sultan mengatakan bahwa korban ditemukan sejauh 30 meter dari lokasi kejadian dalam keadaan meninggal dunia dan langsung dievakuasi ke Puskesmas Baranti. Peristiwa tersebut berawal ketika korban sedang mencuci kaki di pinggir saluran irigasi tersebut. Namun korban terpeleset dan terjatuh di aliran air. Kemudian keluarga korban dan warga setempat yang mengetahui peristiwa tersebut langsung melaporkan kepada tim SAR. Viral, jemaah Bulukumba tersesat di Madinah, begini kronologinya. Viral di media sosial sebuah video jemaah lansia asal Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan yang tersesat di Madinah, Arab Saudi. Dalam video berdurasi 1 menit 30 detik itu tampak seorang jemaah laki-laki lansia seperti kebingungan mencari jalan menuju tempat penginapan atau hotel rombongan kloternya. Hal ini pun memunculkan beragam tanggapan netizen hingga ada yang menduga jemaah dalam video tersebut sedang mengalami gangguan jiwa. Menanggapi hal itu, Ketua Kloter 14 Hardiansyah menyampaikan klarifikasi dengan menjelaskan secara runtut kronologi tersesatnya Puan Tamma di Madinah. Pihaknya menjelaskan bahwa jemaah Kloter 14 tiba di Fairos Golden Hotel Madinah pada 10 Mei sekitar pukul 1.00 dini hari waktu Arab Saudi. Kemudian setelah pembagian akomodasi dan beristirahat sejenak, jemaah kemudian salat subuh di Masjid Nabawi. Rute dari hotel ke Masjid Nabawi telah diinformasikan ke jemaah, namun karena pertama kalinya sholat di Masjid Nabawi sehingga banyak yang bingung pada saat pulang ke hotel. Karena lokasinya selalu berpindah-pindah sehingga petugas kehilangan jejak dan kesulitan untuk menemukannya. Pencarian pun dilakukan sampai sekitar pukul 9 pagi dan tidak ada hasil sehingga mereka memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor sektor 4 Madinah guna membantu pencarian. Dia kemudian mengantar Puan Tamma ke kamarnya dan memberikan makan karena kondisi tampak sangat kelelahan. Sekitar pukul 14.00, Puan Tamma dijemput ambulans KKHI dan dirujuk ke KKHI untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Selain menceritakan kronologi tersesatnya jemaah kloter 14 tersebut, Ardiansyah juga mengirimkan rekaman video bersama Puan Tama dan pembimbing KBIHU yang sedang berbincang-bincang di hotel tempat mereka menginap. Dalam video itu menunjukkan kondisi Puan Tama sedang baik-baik saja dan tidak menunjukkan gejala seperti orang dengan gangguan jiwa sebagaimana narasi yang dibangun segelintir netizen di media sosial. Ardiansyah berharap penyampaian ini menjadi klarifikasi atas narasi yang terlanjur berkembang di publik, sekaligus menjadi pembelajaran bagi jemaah lainnya agar tertib dan mengikuti arahan ketua kloter, ketua rombongan maupun ketua regu sehingga kejadian serupa tidak terulang. Mahasiswi Unhas tenggelam di Sungai Savana ditemukan tak bernyawa. Korban tenggelam di Sungai Savana, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Andi Marsyanda Tri Arianti, 20 tahun, ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 13 Mei kemarin. Mahasiswi Unhas ini ditemukan sekitar 5 km dari lokasi korban bersama rekannya melakukan rekreasi. Korban pun langsung diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Sultan mengatakan bahwa dalam pencarian tersebut tim SAR gabungan melakukan pencarian sejauh 2,5 km dari hilir dengan menyusuri sisi sungai dan juga dengan cara body rafting. Sebelumnya diberitakan seorang mahasiswi Unhas Makassar bernama Andi Marsyanda Tri Arianti, 20 tahun, dilaporkan hanyut setelah terseret arus luapan air bah di Sungai Savana, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros. Peristiwa tersebut bermula saat korban bersama 3 rekannya sedang berwisata mengisi waktu libur panjang di sekitar Sungai Savana. Namun, tiba-tiba air meluap hingga korban hanyut terseret arus sungai Senin 12 Mei 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Operasi SAR memasuki hari kedua, yang dimana kondisi membahayakan manusia, yang dimana terjadi pada tanggal 12 Mei. Tepatnya pada pukul 16.30, korban yang salah satu korban wisatawan atas nama Marsanda umur 20 tahun yang terseret arus di sungai, tepatnya di desa Tompobulu. Pada pukul 17.40, alhamdulillah korban ditemukan sekitar 5 km dari tempat kejadian. Dan langsung tim SAR gabungan langsung melakukan evakuasi ke Puskesmas Tompobulu dalam kondisi meninggal dunia. Setelah itu kami melaksanakan debriefing, memutuskan operasi selesai dan diusulkan untuk ditutup. Seluruh unsur dikembalikan ke satuan masing-masing dengan ucapan terima kasih. Dan himbauan buat teman-teman atau penduduk sekitar agar bila mana melaksanakan kegiatan-kegiatan wisata, mohon untuk selalu berhati-hati melihat dari kondisi cuaca pada saat ini kurang bersahabat untuk dilaksanakan kegiatan rekreasi di tempat tersebut. Ratusan warga antusias sambut warung makan gratis TNI di Panaikang. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ardianti dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Ratusan warga antusias memadati warung makan gratis, program sosial yang digagas oleh Datasemen Markas atau Denmadam Hasanuddin dalam rangka Hasanuddin Peduli. Kegiatan tersebut digelar di sekitar Masjid Baitur Rahman Panaikang, Kecamatan Panakukang, Makassar pada Rabu 14 Mei pagi. Suasana hangat dan penuh kebersamaan terasa saat warga mulai membadati warung makan gratis tersebut. Sejumlah anggota TNI terlibat sibuk, ada yang memanggil pengguna jalan dan masyarakat untuk singgah makan. Ada juga yang membagikan kupon makanan hingga ada yang mengatur meja dan antrian untuk mengambil makanan. Program ini bukan sekadar aksi bagi-bagi makanan gratis, di balik setiap porsi nasi kuning, sop ubi, dan bakso tersimpan kepedulian dan strategi cerdas untuk menyentuh dua sasaran sekaligus membantu masyarakat. Kegiatan warung makan gratis ini dilaksanakan atas arahan dan dukungan langsung dari Pangdam Hasanuddin sebagai wujud nyata keterlibatan TNI dalam membangun ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat. Komandan Denmadam Hasanuddin Kolonel Infanteri M. Wahyudi Amri menyampaikan bahwa program ini memiliki 2 tujuan utama. Ia mengatakan bahwa makanan yang disajikan tidak dimasak di dapur umum, melainkan dibeli langsung dari pedagang lokal. Untuk melaksanakan hari ini, menu yang dibagikan terdiri dari nasi kuning, bakso, dan sop ubi dengan total sekitar 200 porsi.
Kegiatan ini juga melibatkan personel dan Madam Hasanuddin serta anggota Persit Kartika Chandra Kirana. Kehadiran mereka tak hanya memperlancar proses distribusi, tetapi juga menunjukkan bahwa kepedulian sosial adalah bagian dari nilai-nilai keluarga besar TNI. Program warung makan gratis ini bukan hanya memberikan makanan, tetapi juga menyamai harapan. Dengan langkah sederhana namun berdampak besar, TNI menunjukkan bahwa keberpihakan pada rakyat bisa dilakukan melalui tindakan nyata yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat sehari-hari. Dampak positif program ini langsung dirasa oleh para pelaku usaha kecil, salah satunya anak Kairani Ardilla, 30 tahun, penjual nasi kuning yang dagangnya dibeli oleh pihak TNI. Ia mengungkapkan rasa syukurnya atas kesempatan ini. Ana menjelaskan bahwa dengan modal sekitar 1 juta, ia bisa mendapatkan keuntungan bersih sekitar 300 hingga 400 ribu dari program ini.